Baik, kita mulai aja ya teman-teman. Sambil nunggu yang lain gabung ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aslinya sesuai kesepakatan kemarin kan kita harusnya offline beberapa ya. Nanti tapi ternyata yang offline mengundurkan diri, pengen online semua. Jadi ya terpaksa kita pakai seperti ini ya. Sudah lama kita nggak ketemu ya teman-teman. Ya. Ya, Pak. Satu semester ya. Satu semester. Wih, ada Lutfi. Boleh diperlihatkan wajahnya. Saya sudah lama nggak kelihatan wajah. Ya. Wajahnya diperlihatkan, itu enggak apa-apa. Ya. Takutnya nanti kalau orang lain yang pakai disabotase nanti ya. Oke, ya hari ini kita akan mulai kuliah pertama kita di mata kuliah apa nih teman-teman? Elektronika daya, Pak. Benar ya, di elektronika daya ya. Oke, di elektronika daya. Oke, nanti kita coba belajar bersama-sama tentang apa itu elektronika daya. Ya, langkah-langkah baiknya sebelum kita mulai kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Yang non-muslim bisa melakukan dengan apa namanya, dengan keyakinan masing-masing ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita coba kita share screen ya. Oke, ini kelihatan ya? Halo? Kelihatan, Pak, kelihatan. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke. Oke, kelihatan. Jadi kita akan Pak, udah ya. Ada yang di mobil juga. Oke ya, jadi kita akan belajar tentang elektronika daya. Pertama yang di bahasa Inggrisnya itu power elektronik ya, power elektronik. Oke, ini saya, teman-teman nanti apa namanya menggunakan ini yang apa namanya dosennya. Jadi nama saya ini ya, Imam Abdul Razak, alamatnya di sini. Lalu email yang dipakai untuk mata kuliah ini ya. Jadi jangan sampai salah email. Ya. Jadi nanti kalau ada tugas atau ada apa namanya berkomunikasi, kita akan melalui email yang ini untuk mata kuliah ini. Jadi setiap mata kuliah yang saya ampu, saya buatkan email nanti biar tidak terlalu apa namanya tabrakan atau terlalu banyak menyeleksi. Berarti nanti tiap mata kuliah saya buatkan email satu. Itu ya. Jadi untuk email mata kuliah elektronika daya di sini di imamabdurrazak45@gmail.com. Untuk nomor HP-nya cuma masih satu. Ya. Jadi ini 082 225 271 317. Oke, selanjutnya kita tentang mata kuliahnya. Mata kuliahnya tentang elektronika daya. Kodenya TEN 311, jangan sampai salah ya. TEN 311. SKS-nya ada 2, untuk semesternya semester 5. Ya. Biasanya ditawarkan di semester 5. Oke,
Selanjutnya untuk materi kuliahnya, ya, materi kuliahnya itu biasanya kita tentang komponen elektronika, kita belajar tentang elektronika, komponen elektronika yang digunakan dalam elektronika daya, biasanya dioda, SCR, transistor, triak, diak, IGBT dan sebagainya. Nanti kita belajar tentang komponen elektronika daya, ya. Lalu tentang penyearah gelombang AC ke DC. Lalu konverter gelombang dari DC ke DC, pengubahan gelombang dari DC ke AC, konverter lagi dari AC ke AC. Ya. Ini materi yang akan kita bahas selama 1 semester. Suaranya putus-putus, Pak. Suaranya putus-putus ya. Internetnya ini di sini memang agak, besok tak buat yang dipakai LAN. Ini pakai WiFi di sini memang agak kadang-kadang putus. Tapi terlihat di sini ya. Jadi komponen ini. Oke, sebelum sampai sini ya kita coba di sini. Kalau komponen elektronika tahu ya tentang dioda? Semua tahu dioda ya? Halo? Tahu, Pak. Tahu ya? Tahu, Pak. Dioda. Dioda. Tahu, Pak. Dioda. Oke, jadi berarti intinya pertama di dioda, lalu ada komponen yang lain seperti transistor, SCR, itu tahu semua ya, thyristor itu tahu ya. Ya. Oke. Nah, kalau penyearah gelombang dari AC DC itu namanya apa, teman-teman? Kalau penyearah dari AC ke DC, namanya apa? Adaptor, Pak. Adaptor, boleh. Dioda bridge. Dioda bridge. Dioda. Dioda, berarti penyearah itu biasanya menggunakan Nah, sini kelihatan ya. Jadi penyearah dari AC ke DC namanya Rectifier. 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 Jadi ini nanti penyearah. Kalau jadi apapun itu namanya itu ya. Untuk penyearah. Kalau gelombang dari DC ke DC namanya apa ya? Konverternya. Kelihatan? Nah, itu dia. Oke, kalau dari DC ke AC apa namanya? Inverter. Iya, betul sekali. Kalau dari AC ke AC? Perlu enggak, Cah? Kalau dalam bidang konversi ya? Apa? Automatic voltage regulator. Ya, voltage regulator ya. Tapi yang paling itu namanya cyclocon. Nah, ini dia. Biasanya AC ke AC namanya cycloconverter. Oke.
regulator juga bisa. Di regulator di DC juga ada DC regulator ya. Jadi ini. Jadi kita akan belajar tentang ini semua ya. Belajar tentang ini semua. Tentang AC ke DC. Nah, contoh alat yang menggunakan apa namanya AC ke DC apa aja? Power supply, Pak. Power supply dari AC ke DC banyak ya. Power supply. Apalagi? Charger HP. Charger HP. Kalau di industri Power apa supply Mas? Kalau di komputer. industri contohnya, itu kan banyak kalau di rumah kita ya. Kalau di industri dari AC ke DC Banyak, Pak. AC juga gitu, Pak. AC juga banyak ya. Ada yang pernah pakai Ya. mesin apa namanya mesin apa itu ya? Mesin bubut. Pernah menggunakan mesin bubut teman-teman di sini untuk ngeremnya? Oh, pakai rem itu, Pak. Rem motor listrik pakainya Nah, DC. pakai DC toh, tapi kan sumbernya dari AC. Ya. AC terus di apa namanya disearahkan sehingga apa aliran listrik DC itu menuju ke motor 3 pas atau 1 pas yang digunakan di situ 3 pas ya. Nah, itu kan bisa untuk ngerem apa brakes. Nah, itu salah satunya di situ kalau di industri. Banyak sekali aplikasinya ya, tapi banyak sekali dari AC ke DC. Lalu selanjutnya kalau yang kedua itu gelombang apa namanya kita mengkonversikan dari DC ke DC. Dari DC ke DC. Ada yang bisa memberikan contoh aplikasinya DC ke DC? Mungkin Kenapa, dari analog ke digital, Pak. Loh, dari DC ke DC berarti DC itu tahu gelombang DC ya? Gelombang DC itu gimana aja? Kotak-kotak, Pak. Kotak ya, lurus ya. Pak. Ya. Lurus ya, enggak ada. Nah, kalau AC kan dari atas turun lagi ke bawah, mati nyala, mati nyala, mati nyala. Tapi kalau DC kan terus gitu ya. Nah, fungsinya dari mana DC ke DC? Contohnya apa toh? Contohnya banyak ya, Cah ya. Salah satunya di kita kalau apa namanya butuh kita mau ngecas aki. Kita kan dari apa namanya? Dari apa itu loh. Dari kan apa namanya tegangannya beda-beda. Tegangan akinya ada yang 12 volt, ada yang 24 volt. Kan kita tetap ubah dari DC ke DC atau dari panel surya ke aki kan tetap kita konversi lagi dari DC. Keluarannya DC panel surya berapa volt aja? Tahu nggak? Berarti contohnya kayak penguat gitu, Pak. Ya bisa dikuatkan, bisa diturunkan tergantung apa namanya di aplikasinya dari DC ke DC ya. Dari di panel Kalau surya kan dari panel 6 volt. kan 6 volt, katakanlah 6 volt atau 5 volt Berarti di tergantung. seri 4, Pak. Kan diarahkan bisa Kalau akinya dikonversi 24. betul. Diarahkan ke akinya tergantung akinya yang dipakai 12 volt, Ya, 4 volt nanti kan. 12 Nah, itu volt, kan 24. perubahan kita butuhkan dari
DC ke DC. Ya, itu salah satunya, tapi banyak sekali nanti ya kita bahas nanti pertemuan di berikutnya. Nah, selanjutnya yang keempat ini ya, yang ketiga ding dari konversi tegangan. Nah, ini gelombang dari DC ke AC. Contohnya apa ya? Dari DC ke AC. Itu Pak, pembuatan panel surya. DC, oh ya benar, dari panel surya tergantung bebannya ya. Ternyata bebannya Dari AC. DC menggunakan AC. Bebannya AC, berarti kita perlu inverter dari DC aki, biasanya dari akinya itu ke bebannya ya. Bebannya AC. bisa motor, bisa apa lagi ya? Bisa lampu, bisa yang lain itu ya, mengubahnya di situ. Oke ya, jadi ini. Lalu yang terakhir. Kalau buat inverter motor itu Pak? Ayo, inverter motor itu gimana itu ceritanya? Kalau inverter motor, teman-teman ada yang tahu inverter motor yang lain? Kalau inverter motor itu masuknya di sini gampang ya Mas. Nanti. Ya. Tapi penyebutannya di industri malah inverter ya. Aslinya tidak salah, cuma kurang tepat. Ya. Karena apa? Di dalamnya itu ya pasti ada inverternya. Jadi dari AC di DC-kan dulu, baru nanti dikonvert lagi ke AC lagi. Kalau apa namanya? Biasanya namanya itu kalau aslinya kalau kalian nanti kalau menggunakan inverter ya. Inverter yang di industri namanya variable speed drive. Ya, tapi kalian menyebutkan di inverter berarti kalian keliru. Harusnya variable speed drive atau cyclo converter. Tapi kalau kalian menyebutkan inverter, berarti inverter adalah bagaimana dia bisa membuat dari DC ke AC-nya. Walaupun di industri benar ya. Jadi kan kayak motoran, kalau motoran kan motoran. Banyak di industri mengatakan motor kan namanya motoran ya. Dan sebagainya itu. Nah, itu. Nah, ini yang terakhir dari gelombang AC ke AC. Kalau dari ke AC, contohnya apa ya? Tadi ya yang dikatakan oleh tadi Mas Alam, suaranya Mas Alam ya? Iya Pak, betul. Mas Alam ya. Tadi kalau AC ke AC namanya itu dari inverternya di industri. Ya, variable speed drive lah itu bisa dari sumber tegangan satu fasa diubah ke tegangan 3 fasa atau dari 3 fasa juga ke 3 fasa. Seperti itu. Nah, ini yang nanti kita pelajari bareng-bareng di elektronika daya ya. Jadi nanti pertama kita bahas komponennya dulu, komponen yang akan digunakan. Oke. Setelah komponen yang kita tahu tentang komponen yang digunakan dalam elektronika daya, terus kita pelajari bagaimana kita bisa menyearahkan gelombang, kita apa namanya? Limit gimana aja ini, Cah? Bang free aja gimana? Makanya saya kemarin mid itu ya. Masa masuk lagi? Emang 40 menit ya? Masa sudah 40 menit sih, Mas? Kita coba dulu ya sampai berhenti dulu ya. Sama matinya. Ya, betul. Referensinya tadi sudah ya. Lalu referensinya banyak. Nanti kita bisa pakai referensi elektronika daya dimanapun. Tapi yang awalnya di sini kita pakai muhal ya. Lalu kita pilih langsung biar cepat.
Ini komtengnya siapa Cah nanti Cah? Tetap si Rifki aja atau ada yang lain? Rifki Katanya konten Zulkifli, abadi, Pak. Oh, Rifki, Pak. komteng Konten sampai abadi. komteng sampai lulus ya. Oke. Sampai Febrian Lutfi, Pak. Apa? Tambah 1 Febrian Lutfi. Nah, cocok, Pak. Ki Lutfi. Up. Enggak, Pak. Oh enggak. Enggak, Kenapa? Pak. Enggak. Enggak, Pak. Lah siapa? Rifki tetap ya. Rifki. Iya, Pak, tetap, Pak. Rifki. Tulisannya gini ya. Rifki. Rifki. Nanti kalau Rifkinya hilang, katakanlah kan enggak tahu namanya orang pacaran, yang ngerti hilang berarti kan. Lutfi Pak yang kedua. Oh gitu, Lutfi ya. Rafi'i, Pak. Rafi'i itu bagus, Pak. Oh iya, semuanya bagus sih. Heeh. Tak acaknya aja ya. Seperti Oke, ini tanggal berapa Cah? Astagfirullah. 20 apa 20? 15. 15 apa 15? 15. Heeh. Irfan. Febrian Lutfi, Pak. Enggak, aku tak lulus kok. Saya tak cek dulu, siapa ya? Febrian Lutfi, Pak. Kuko. aja, Pak. Hah? Kuko. Bener? Kuku? Saya tak cek dulu. Buku 10. Enggak, Pak, enggak. Rifki 15. Irfan, ada Irfan? Irfan datang enggak? Irfan Enggak ada enggak, ya? Pak. Oh, berarti belakangnya Irfan. Siapa lagi belakangnya Irfan? Toha ada Toha. Toha juga izin. Wah, yang Lutfi bener Lutfi berarti. Atasnya Lutfi. Ya, Febrian Lutfi. Cocok, Pak. Febrian Febrian, Pak. Lutfi. Ya, Nah, itu Pak, ada satu suara tuh, Pak. Setuju orang lagi, setuju. 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 Febrian Lutfi. Caima iku wis bertanggung jawab tenan kowe. Nah, ini Lutfi ya. Febrian, Pak. Febrian. Iya, Ah, Febrian, iya. Pak. Ya, ini ya. Masa ada komplain 3? Enggak usah ya. Enggak usah. Febrian Lutfi, Pak. Terlalu banyak nanti. Udah. Iya, Pak. 2 aja, Pak. Febrian Lutfi. Ini ya. Oh, ya, Pak. Malah nangis. Teman-temanku tertawa pulas. Ih, Lutfi. Oke, aman ya. Kita lanjut Aman. Aman, saja Pak. sampai Aman. bentar. Nah, ini selanjutnya di Berapa aja live group loh. enggak apa-apa ya. Kalau komting itu Komting malah terus live group. jangan. Komting itu nilainya malah tambah paling bagus nanti. Yo, Nah, Wah. paling bagus kalau mengerjakan. Yo, kalau nggak mengerjakan ya sama saja. Ya. Nah, ini apa namanya? penilaian ini kontrak kuliah kita. Terserah pengennya seperti apa. Nih, saya tawarkan seperti ini ya. Ada presensi, tugas, UTS, UAS. Kalau kepribadian. Gimana? Kepribadian ditambah berapa? Hah? Ini kepribadian? Nanti yang baik. Ditambah berapa? 50%. Ini kepribadiannya ngeceknya UAS-nya, gimana? Pak. Hah? Ada. Nanti ada Nah, UAS-nya. ada lagi, Pak. Oh, yang lain nggak ada. bagian 15 gitu. Turu, papat. UAS-nya nanti kita bisa atur sesuai apa namanya kebutuhan, bisa apa namanya tertulis ataupun tidak tertulis, nanti kita bisa apa namanya bicarakan lagi ya. Tapi presensinya ini tugasnya di spek 20, UTS-nya 20 semua ya. Tapi kalau mau ganti Presensinya silahkan. 35, Pak. Apa? Presensinya 35, Pak. Itu dinaikkan. Yang dikurangi yang Nah, mana? 35. Tugasnya 15. Waduh, payah gitu aja. Sudah. UTS-nya 15, Pak. Nah, Presensi. kepribadiannya 15, Pak. Gini. Piro berarti ya? Ya, nggak apa-apa, Pak. Gitu, Pak.
Pas ya? Ya. 30. Pak, Tambah. Ha? kalau Pas, Pak. presensi itu kita rutin apa enggak nih, Pak? Ayo, kalau kalian kalau seperti ini nanti keberatan enggak? Maksudnya saya juga tidak akan memaksa seperti ini terus. Jadi Pak, biar semangat ikut, Pak. enggak apa Biar nanti yang namanya? kadang-kadang Saya juga berarti kalau yang tidak punya apa namanya wifi atau rumah di rumah itu biasanya lumayan ya kalau kita seperti ini terus. Ini lumayan ini. Ini kan kadang kan terkendala wifi juga sih, Pak. Jadi presensinya itu Pak, saya pakai paketan, Pak. Nah, ya pakai paketan tuh remuk itu. Wah, remuk, Pak. presensi 20 tugas 30 gitu. Angel, Pak, angel. Nah, biasanya gini, nek saya berarti baiknya gini. Berarti kalau mau seperti ini kita sepakat, tapi ada beberapa kali tetap kita akan via Zoom biar kita kelihatan mukanya nanti biar. Nah, nanti bisa saya upload. Ini tak rekam ya, jadi saya upload di YouTube. Nanti bisa kalian lihat. Nah, presensinya nanti kalian lihat di Sunan. Di Sunan nanti kalian lihat di Sunan. Nanti kalian upload bukti telah kalau pakai apa namanya Zoom ya kita upload. Kalian screenshot kalian telah menggunakan Zoom. Kalau menggunakan apa namanya YouTube nanti kalian lihat YouTube-nya. Iya, Pak. Tuh, berarti YouTube-nya di screen. Kalian telah menonton. Nanti lihat di Sunan aja. Ya, jadi nanti setiap minggunya akan seperti itu. Nah, jadi telah lihat seperti itu. Nah, kalau keberatan pakai YouTube bisa pakai YouTube Go atau di download dulu nanti bisa lihat temannya itu boleh. Dan download satu di share satu grup gitu. Ya nanti dikompres dulu sampai kan bisa biar nggak menghabiskan kuota. share link dan subscribe ya Pak. Boleh, itu terserah. Pokoknya yang penting kalian lihat aja. Intinya di situ. Saya melihatnya di situ. Ya, Pak. Oke ya. Setuju ini? Boleh. Oke ya. Boleh, Pak. Oke. Apa ada yang mau presensi 20, tugas 30 gitu, Pak? Apa, Pak? Nggak tahu. Ini diganti. Ya, siapa tahu ada yang pengen presensi 20, tugasnya 30 gitu. Ya, monggo. Pokoknya kesepakatan aja. Ya, teman-teman gimana ya? Manut, Ding, manut. Jadi gini, Pak boleh usul, Pak? Boleh, boleh. Usul bayar, Pak. Kan kita kan presensi itu kan kita tatap mukanya itu kan enggak terus apa. Jadi kan kendalanya ini pada kuota. Kalau presensinya ketinggian, nanti kan malah kalau nggak ada waktu kan ada yang sibuk nanti nggak bisa. Akan Nggak bisa mencakup nilainya, Pak. Oh, gitu. Pak. Gini. Enaknya gimana ini? Biasanya kalau yang saya share di YouTube atau di share di Google Drive atau di mana, itu bisa kalian lihat. Cuma presensinya saya sampai berapa lama? Berarti 3 hari atau 4 hari gitu. Tidak langsung. Jadi tidak sekaligus kita harus ketemu saat ini baru bisa presensi, enggak. Jadi kalau memang sudah bisa melihat dengan bukti kalian telah melihat materi bisa di-upload di Sunan. Berarti ternyata sudah melihat itu aja. Saya baik sangka dengan kalian udah. Ya. Siap. Gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, jadi saya tidak akan mempersulit. Yang penting kalau di Sunan sudah ada upload ada wajah kalian. Oh, nanti kan itu ya. Jadi nanti jangan sampai copy paste wajah. Biasanya semester kemarin teman-teman banyak yang itu wajahnya temennya diupload. Jadi jangan ya. Tidak konting. Enggak tahu. Presensinya kan kalau saya itu biasanya ada wajahnya untuk bisa masuk di screenshot lalu diupload di Sunan gitu kan. Nah, tapi ada beberapa itu mau tanya, Pak. Ya, silakan. Kalau di YouTube itu kan tidak ada wajah mukanya ya, Pak. Untuk screenshotnya cuma screenshot YouTube-nya itu aja atau gimana, Pak? Biasanya itu apa namanya?
bisa menggunakan kalau pakai HP itu bisa double screen. Nah, double screen nanti screenshot. Lalu kalau pakai laptop bisa pakai selfie, di HP kan bisa. Kalau enggak ya enggak masalah sih, yang penting kelihatan namanya waktunya kan kelihatan. Nah, yang penting jangan sampai gambarnya sama dengan temennya. Ya, Pak, ya. Tiba-tiba nanti jasa screenshot. Nanti kan kadang-kadang seperti itu. Itu kan pengalaman tahun kemarin, semester kemarin gitu ya. Jadi banyak yang, oh ternyata sama, nama filenya juga sama. Gitu. Oh, gitu ya. Jadi ini ada presensinya tetap. Karena biasanya saya longgarkan, tapi kalau memang benar tidak bisa, kelihatan sinyalnya susah, nanti bisa konfirmasi di grup WA, nanti kita bisa koordinasi lagi gitu ya. Karena ya, Pak. Nah, jadi kadang-kadang tidak seperti ini ya. Mungkin di awal-awal aja kita menentukan ini biar kita bisa langsung menentukan bagaimana kita melanjutkan kuliah kita ke depan gitu. Ini masih kedengaran? Halo? Hilang sinyal. Nah, halo? Udah kedengaran lagi ya. Nah, ini media perkuliahan biasanya kita menggunakan tatap muka. Biasanya nanti tetap kapan-kapan harus tatap muka aja ya. Kalau moga-moga nggak ada COVID. Ya, udah hilang. Ya, Pak. Ya, Pak, siap. Jadi tatap muka. Tatap mukanya tapi dibatasi maksimal 20 tetap kita. Lalu kita menggunakan ini Sunan, ini wajib menggunakan Sunan. Jadi saya harapkan semua bisa login Sunan. Ya. Lalu nanti ada di-share di YouTube atau di media yang lain atau dan ini di grup WA untuk kita berdiskusi. Ya. Nah, ini selanjutnya di media ini dia. Ada pertanyaan? Ya, belum, Pak. Aman ya? Oh, raise hand. Mananya, Pak? Silakan. Untuk jamnya di jam 11 terus, Pak? Ya, nanti kita sepakati aja. Mau jam 1 boleh, yang penting kosongnya jam berapa. Pak. Ya. Jadi pakainya UAS apa tugas akhir, Pak? UAS. Nanti UASnya bentuk seperti apa nanti kita sepakati. Tapi dari rencana awal itu menggunakan gitu, ya. Kan seperti ini kondisinya. Kalau mau tugas akhir, saya juga kalian harus ke sini kerjanya seperti apa. Makanya saya buat UAS tertulis ataupun tidak tertulis nanti ya. Kita bisa ngobrol bareng di Zoom atau ngobrol bareng di warung kopi kalau yang punya warung kopi. Bagaimana ya? Kita sepakat aja. Ya. Begitu. Ya, jadi seperti itu. Begitu ya untuk awalnya. Kalau mau jamnya jam 11 aja ya, Pak? Boleh, jam 11 juga boleh. Daripada jam 1 gitu. Tapi nggak ada kuliah yang lain, teman-teman. Bentar, Pak. Ini baru ngecek-ngecek, Pak. Kalau saya aman, Pak. Kan yang lain gitu kan. Saya aman, Pak, saya. Kalau Selasa ini ada itu, Pak, praktek mesin listrik. Kamu semester berapa tuh? Semester 5 ya? 5. Semester 5 dari Selasa. Semester 5 hari Selasa itu praktek mesin listrik. Ada praktek mesin listrik kok. Iya, Pak. Kalau kewarganegaraan sudah diambil ya?
Oh, kemarin Pak, semester kemarin. Ya. Kan cuma itu Pak, praktek mesin listrik selesai jam 11 ya aja. Betul? Iya Pak, jam 10 sampai jam 11. Jam 11 selesai nanti kita bisa langsung lanjut ya. Prakteknya harus datang ke sini ya? Belum tahu Pak. Belum tahu. Dia tetap ke sini ngapain cara pegang mesin listrik. Belum sempat ketemu sama iya Pak. Nggak tahu deh kalau kayaknya datang kok Pak. Ya. Ya seperti itulah, nanti kalau datang ya datang, kalau tetap kita bisa pakai ini atau pakai yang lain. Nah, berarti jam 11 kira-kira bisa ya, kira-kira. Nanti kan kita ngobrol lagi nanti kalau ada yang nggak bisa, Pak. Apa? Itu loh. Syahid ada mata kuliah lain. Syahid. Warganegaraan. Jam 11. Ding. Air Surya, Pak. Ada yang belum ngambil. Oh iya, Ding. Ya, kalau bisa jam 11 jelas, kalau nggak bisa ya jam 1 nggak apa-apa. Tapi kan kita nggak mungkin, kalau seperti ini terus ada yang keberatan enggak? Kalau nggak keberatan sih saya enggak masalah. Kalau kita bisa pakai share PPT atau share yang lain gitu. Kalau seperti ini terus kita harus ketemu seperti ini ya. Nanti kalau enggak kita bisa share YouTube atau share video atau share sembarang lah, nanti bisa pakai seperti itu. Ya, jadi tidak harus ketemu seperti ini setiap minggunya. Saya rasa kok kalau pakai paketan lumayan ya. Setiap pertemuan itu 1 jamnya. Iya Pak, mana kuota gratisnya belum sampai pula Pak. Iya. Pakai sekali pakai ini berapa giga Mas? 4 jam 2 giga Pak. Sekitar 2 giganan ya, satu mata kuliah. Kalau saya ya Pak. Ya, lumayan ya. Webcam pasangi wifi. Nah, pakai wifi. Nanti ngumpul di sana semua. Oh, Mas Alam siap mendanai. Mas Alam siap mendanai, siap. Begitu ya, mungkin ya Pak. Kalau nanti bisa cek Sunan nanti seperti apa ya, begitu. Ya Pak. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri dulu ya. Mungkin bisa diperlihatkan wajahnya semua dulu ya, biar kelihatan. Jenenge to Rizky, bener Rizky, Lutfi, Ki Dedi, Ansori, Bifan, Alam, Tesan dihilang mesti tes iki. Oh bener, tak kira foto nih tes, ternyata bukan. Pak. Tak kirain kamu ditinggal kerja gitu ya, ternyata enggak. Enggak Pak, hanya mendengarkan Pak. Ini titis weh, burung 200 kabeh. Tadi pagi Pak. Iya. Andi pakai seragam itu loh Pak Andi Pak. Andi. Oh iya, ini foto mesti. Desok ini. Oh desok. Pak. Ya desok ini. Santai. Itu ya lah. Males ganti aku. Yang nggak berani ya hidupin kamera itu belum mandi Pak. Iya, belum mandi, paling belum. Kadang-kadang ya ditinggal HP-nya. Wajar lah cara membolos saat ini. Orangnya jujur. Ya, tapi kan enggak apa-apa. Yang penting kan sudah berusaha untuk ikutin ya. Begitu ya teman-teman, kita coba dulu presensinya seperti apa. Nanti selanjutnya ada beberapa tugas, tapi pertemuan selanjutnya aja. Begitu ya? Iya Pak. Ya. Oke, ya, maaf bila ada kesalahan. Semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.